Hai. Welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Kali ini saya akan membahas film Hong Kong bergenre action berjudul Ip Man 2 yang rilis pada tahun 2010. Film Ip Man 2 ini menceritakan tentang kehidupan Ip Man setelah keluar dari Foshan dan menetap di Hong Kong. Lalu bagaimanakah perjuangan Ip Man sebagai pendatang? Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Film ini diawali dari cuplikan film Ip Man 1. Terlihat Soib Ip Man si Quan tertembak tepat di kepalanya oleh tentara Jepang dan film pun dimulai. Liang menyewa sebuah tempat untuk Ip Man yang akan Ip Man gunakan sebagai tempat ia mengajarkan Wing Chun. Hari berganti hari, Ip Man pun sudah menetap di tempat itu. Namun, belum ada satupun murid yang mendaftar. Sore harinya, Ip Man pun pulang. Ia terkadang membantu istrinya yang tengah hamil untuk mengambil air. Hidup di Hong Kong sebagai pendatang, Ip Man sudah tak punya apa-apa lagi. Saat ia sedang memijat sang istri di kos-kosan yang sempit itu, ibu kos datang untuk menagih. Tapi mereka tak menemuinya, karena memang kondisi keuangannya sedang bokek. Keesokan harinya, Ip Man membantu makcik tetangganya menjemur cuciannya. Di waktu yang bersamaan, datanglah pria misterius sambil membawa poster Wing Chun. Ip Man sangka pria ini ingin mendaftar. Saat Ip Man menjelaskan apa itu Wing Chun, pria ini malah menyela dan menantangnya baku hantam. Dia akan membayar jika kalah. Ip Man pun cengar-cengir dan menyetujuinya, dan baku hantam pun dimulai. Ip Man meladeninya secara santuy, sedangkan pukulan si anak barbar itu tak satupun yang kena. Karena bosan, Ip Man pun mulai menyerang. Bocah sok keras pun ditundukkan. Kemudian, Ip Man pun menagih cuan SPP sekolahnya. Tetapi, si anak barbar malah kabur. Sore harinya, si anak barbar datang lagi bersama gengnya untuk menghajar Ip Man. Trio Wik-Wik ini tak yakin kalau Ip Man jago kungfu. Bahkan, untuk menyakiti lalat pun ia takkan bisa. Ip Man menyuruhnya pergi jika bukan untuk belajar kungfu. Tapi, trio Wik-Wik ini tetap ngeyel dan baku hantam pun terjadi. Ip Man pun menghajar si trio Wik-Wik tanpa melewati batas. Lalu, Ip Man pun beranjak pergi. Dan seketika itu juga si anak barbar yang bernama Liang berlutut dan memohon untuk diterima sebagai muridnya. Saat Ip Man menoleh, tiba-tiba si trio Wik-Wik berlutut dan memohon untuk diterima sebagai muridnya juga. Ip Man langsung cengar-cengir dong, sambil bilang, silahkan bayar dulu cuan SPP sekolahnya. Keesokan harinya, Ip Man menjelaskan tentang Wing Chun dan melatih murid-muridnya. Hari pun berganti hari, muridnya pun makin bertambah. Sore harinya, Ip Man menagih uang SPP. Para murid-murid pun membayarnya. Tapi di sini Ip Man tak memaksa jika mereka sedang bokeh. Malam harinya, Ip Man ingin membeli kue. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan suara orang-orang yang sedang mengejar maling bebek goyeng. Perasaan kayak kenal nih. Ip Man pun bersedia membayarnya. Jin Quan malah kabur. Lalu, anaknya yang bernama Quan mengantarkan Ip Man ke tempatnya. Ip Man gak percaya. Melihat soibnya si Quan, si pemilik pabrik kapas menjadi gila. Ketika Ip Man mendekat, kegilaan Quan kambuh. Ip Man pun syok dan menangis. Ip Man pun menyalahkan dirinya sendiri. Quan pun bercerita, ayahnya menjadi seperti ini semenjak tentara Jepang menembak kepalanya. Quan bilang, kadang membelikannya makanan, kadang juga tidak, karena Quan sendiri kerjanya serabutan. Ip Man pun berjanji akan menjaganya sama-sama. Keesokan harinya, Ip Man meminta Liang untuk menerima Quan bekerja dan Quan pun resmi menjadi karyawan di kantor media cetak. Memang kekuatan orang dalam memang teramat sakti ya guys. Siang harinya, saat Liang yang tengah menempel poster Wing Chun di dinding, sekelompok orang dari perguruan Hong datang memprovokasinya. Liang pun menerima tantangan baku hantam dari mereka. Awalnya baku hantam ini terjadi 1 lawan 1. Tapi saat Liang menaklukkannya, 3 orang temannya langsung mengeroyok Liang. Di tempat latihan, Ip Man kedatangan si trio keroyokan. Mereka meminta Ip Man ke pasar ikan membawa uang tebusan untuk Liang, karena Liang telah memukuli saudara mereka.
Setibanya Ipman di pasar ikan, mereka melepaskan Liang dengan tangan terikat. Liang pun menjelaskan semuanya kepada Ipman. Lalu, si Newbie meminta uang tebusannya. Tapi Ipman menolaknya. Akibatnya, pengeroyokan pun terjadi. Dengan tenangnya, Ipman menangani serangan mereka. Lalu, tim keroyokan ini mulai menyerang dengan golok silaunya. Ipman kemudian mengambil paret kayu sebagai tamengnya. Sampai akhirnya, Ipman pun berhasil merebut 2 golok tersebut. Di saat terkepung, Ipman membalik goloknya dan mencari jalan kabur. Ipman pun menyandra seseorang kemudian melepasnya lalu kabur. Dan tiba-tiba dari arah berlawanan datang segerombolan orang yang membawa bambu. Rupanya itu Jin. Lalu Jin pun mempersilahkan Ipman pergi. Ipman pun memberikan goloknya dan bergegas kabur, namun Ipman kembali dihadang. Kali ini oleh gerombolan guru si Newbie, yakni Guru Hong. Ipman pun memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Guru Hong pun mengamuk, sebab perguruannya Ipman belum ada izinnya. Guru Hong bilang, Ipman harus menerima tantangan dulu dari semua guru kungfu sebelum membuka perguruan. Setelah itu, Guru Hong dan sohibnya menemui polisi Hong Kong dan memberikan cuan penjualan tiket tinju. Guru Hong pun meminta bagiannya, tapi Nibule malah mengusirnya. Malam harinya, sang istri menyarankan Ipman untuk menyerah saja menjadi guru kungfu. Sang istri tak mau merasa khawatir lagi, tapi Ipman tetap bersikeras sambil menenangkan hati istrinya. Keesokan paginya, para guru kungfu berkumpul. Di sana terdapat meja bundar di tengah sebagai panggung pertarungannya. Tak lama kemudian, Ipman datang. Guru Hong pun memperkenalkannya kepada para guru lainnya. Guru Hong juga bilang bahwa Ipman tak boleh jatuh dari meja sebelum dupanya habis. Karena kalau tidak maka dianggap kalah. Ipman pun naik ke atas meja dan memperkenalkan diri serta aliran kungfunya. Lalu naiklah seorang guru kungfu dengan gaya akrobatiknya. Ipman dapat menahan semua serangannya. Hingga akhirnya, Ipman pun menendangnya hingga terjatuh dari meja. Kemudian, naiklah guru yang selanjutnya. Ipman masih bisa menjaga dirinya tak terpukul. Hingga pada akhirnya, Ipman pun menguncinya, dan Guru Zhang pun menyerah. Akhirnya, Guru Hong pun naik. Tanpa basa-basi, mereka langsung adu pukul, sebelum akhirnya memberi salam. Baku hantam berjalan sangat epik. Sampai-sampai para guru antusias menontonnya. Keduanya sama-sama memiliki pukulan super cepat. Baku hantam pun berakhir saat mejanya terbelah menjadi 2. Ipman dan Guru Hong tetap berada di atas meja ketika dupanya habis. Alhasil, Ipman pun diizinkan untuk membuka perguruan bela diri. Tetapi, Guru Hong meminta agar Ipman membayar iuran bulanan padanya, seperti sekolah lainnya. Mendengar hal itu, Ipman pun menegaskan bahwa ia akan melayani siapapun untuk bertarung. Tapi, ia tak sudi memenuhi keuntungan pribadi Guru Hong dengan cara membayar iuran. Mendengar hal itu, Guru Hong pun mengingatkan Ipman untuk selalu berhati-hati dengan nada mengancamnya. Lepas itu, Guru Hong pun menyeduh obat sebab Guru Hong memiliki sakit asma. Keesokan harinya, ada beberapa orang yang ingin belajar Wing Chun, tapi si Newbie menghalanginya. Mengetahui hal itu, Liang gak terima dan langsung menjatuhkan Guci. Akibatnya, tawuran pun terjadi. Sore harinya, melalui Liang, sang pemilik ingin Ipman mengosongkan tempat ini, dikarenakan tawuran tadi. Ipman pun memakluminya. Kemudian, Ipman mendatangi rumah Guru Hong dan mengkomplain aksi norak murid-muridnya tadi. Guru Hong pun beralasan adanya sekolah kungfu di Hong Kong itu berkat dirinya, yang dekat dengan pihak asing. Lalu, Guru Hong menantang Ipman baku hantam. Saat lagi seru-serunya, tiba-tiba saja anak Guru Hong muncul. Beruntung, Ipman keburu menggendongnya. Lalu, istri dan peranakan Guru Hong pun muncul untuk mengajak Guru Hong mukbang bareng. Guru Hong dan Ipman saling bertatapan. Ipman pun memberikan boboho junior, lalu permisi pulang.
Keesokan paginya, saat Ip Man tengah melatih murid-muridnya, Guru Hong pun datang. Ia mengundang Ip Man untuk nobar tinju barat. Ip Man pun menerimanya. Lalu Guru Hong pun beranjak pergi. Ternyata Guru Hong pergi ke arena tinju. Dia meminta agar si polisi NPC ini membayar anak buahnya yang sudah bekerja menyiapkan arena ini. Tapi si NPC ini malah mengamuk dan mengancam bakal menutup kios ikannya juga. Lalu Bob meminta agar Guru Hong memakluminya, karena kalau tidak si NPC ini akan menutup kios ikannya dan orang-orangnya terancam bakalan menjadi pengangguran. Malam harinya, acaranya pun dihelat. Murid Guru Hong tampil sebagai pembuka. Guru Hong bilang pada Ip Man agar menyiapkan murid-muridnya juga untuk ikut tampil di atas ring tinju. Lalu, si petinju Twister hadir juga di acara pembukaan ini. Melihat para penampil, Twister pun menganggap kalau tinju Cina seperti cuma berdansa belaka. Lalu, Twister pun naik ke atas ring tinju untuk memprovokasi mereka. Twister pun membantai mereka semua dan berkata kalau tinju Cina nggak ada apa-apanya. Sontak, para guru pun tak terima. Ring tinju pun menjadi ricuh. Guru Hong dan Ip Man pun naik ke atas panggung untuk melerai. Ip Man bertahan saat ditinju Twister. Lalu Guru Hong menghalaunya dan menendangnya. Guru Hong mengamuk dan menyuruh Twister untuk meminta maaf. Tapi Twister tak sudi. Ia baru mau minta maaf kalau Guru Hong bisa mengalahkannya. Guru Hong pun menerimanya. Guru Hong mampu menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Penonton pun kegirangan. Diikuti dengan selesainya ronde pertama. Ip Man mengkhawatirkan Guru Hong dan menyarankannya agar mengincar lengannya saja. Meski tak mudah, tapi Guru Hong menyetujuinya. Di ronde kedua, Guru Hong mendaratkan cukup banyak pukulan. Tapi, cuma satu pukulan Twister ternyata langsung menumbangkan Guru Hong. Guru Hong bangkit lagi. Setelah Guru Hong membanting Twister, dia terlihat sesak napas. Sang murid menyadari bahwa kambuhnya asma Guru Hong. Saat istirahat, Ip Man pun meminta Guru Hong untuk tak melanjutkannya. Guru Hong bilang, ia akan diam jika dia saja yang dihina. Tapi kalau kungfu Cina yang dihina, maka dia tak akan diam saja. Di ronde ketiga, Twister mendaratkan banyak pukulan. Saat Ip Man ingin melemparkan handuk tanda menyerah, Guru Hong menahannya. Guru Hong pun bangkit dan melanjutkannya. Tiba-tiba saja penyakit asmanya kambuh. Dan tanpa ampun, Twister menghajarnya sampai meninggoy. Ip Man pun menghadiri upacara pemakaman Guru Hong dan memberikan penghormatan terakhir sambil berkaca-kaca. Ip Man pun bilang bahwa Guru Hong merupakan guru kungfu yang paling dihormati. Keesokan harinya, Twister dan soib-soibnya melakukan konferensi pers sebab mereka tak mau disebut sebagai pembunuh. Meninggalnya Guru Hong disebabkan karena dia memang lemah. Saat giliran Twister bicara, dia malah meremehkan tradisi Cina. Ia bilang bahwa dupa cuma sebagai timer saja. Tiba-tiba, Ip Man datang ke sana. Ip Man bilang bahwa dupa bukan sebagai timer, tetapi untuk berdoa bagi orang yang telah meninggal. Dan seketika itu juga, Ip Man langsung menantang duel Twister. Keesokan harinya, istri dan anaknya mengungsi ke rumah tetangga dulu, agar Ip Man bisa berlatih Wing Chun dengan leluasa. Beberapa hari kemudian, istri Ip Man hendak melahirkan. Akan tetapi, sang istri tak mau mengganggu di saat Ip Man berlatih. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Semua orang Cina menyimak pertandingan itu melalui saluran radio. Di saat Twister tiba di ring, Ip Man pun langsung menuju ke tengah. Wasit pun menyuruhnya untuk tetap di sudut. Alhasil, para penonton NPC pun menertawakannya. Lalu, pertandingan pun dimulai. Di awal ronde 1, Ip Man kewalahan dengan power dan speednya Twister. Ip Man bahkan terkena pukulan telak dan jatuh. Semua orang pun mencemaskannya. Tapi Ip Man bangkit lagi. Kali ini, Ip Man yang menyerang lebih agresif. Bahkan,
Ip Man mampu menjatuhkan Twister. Keadaan pun berbalik. Di ronde kedua, Ip Man melancarkan tinju andalannya dengan sangat agresif. Di ronde ini, Ip Man sangat mendominasi alur pertarungan. Saat bel dibunyikan, Twister sengaja mengajar Ip Man hingga terkapar. Sontak, para penonton pun marah. Melihat Twister yang kewalahan, penyelenggara pun berunding dengan para juri. Kemudian, di ronde ketiga, wasit melarang Ip Man menendang. Kalau tidak bersedia, maka Twister dianggap menang. Ip Man pun menerimanya dan melanjutkan pertandingan. Di ronde ini, Twister menghajar Ip Man habis-habisan hingga terkapar. Lalu, Ip Man tiba-tiba teringat akan pembicaranya dengan Guru Hong. Ip Man pun kembali bangkit lagi. Kali ini, Ip Man menargetkan bagian lengannya. Ip Man pun menghajar wajah Twister secara membabi buta. Wasit pun mulai menghitung, diikuti oleh para penonton dan pemirsa. Twister pun resmi dinyatakan kalah. Para penonton pun langsung merayakan kemenangan Ip Man. Ip Man diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ip Man bilang, ini bukan tentang mana yang lebih hebat, kungfu Cina atau tinju barat. Tapi ini soal menghargai. Di masa depan, jangan ada lagi yang merendahkan satu sama lainnya. Ip Man pun menerima standing ovation dari para penonton NPC. Selepas itu, Ip Man bergegas menemui istrinya dan bayinya yang baru lahir. Film pun berakhir dengan adegan Ip Man kedatangan seorang bocah yang ingin berlatih Wing Chun. Ip Man tersenyum dan bertanya siapa namanya. Si bocah menjawab, namaku Bruce Lee. Ip Man pun memintanya kembali lagi saat sudah dewasa nanti. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.